Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik saja ya. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aisyah Nurul Kusuma, Eva Syifaullah, Iim Khotimah, dan Rahmi. Kami akan membahas tentang menjelaskan metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan. Yang pertama, hakikat ilmu kimia. Kimia merupakan ilmu yang diperoleh dan dikembangkan berdasarkan percobaan atau induktif. Namun pada perkembangan selanjutnya, kimia juga diperoleh dan dikembangkan berdasarkan teori atau deduktif. Hakikat ilmu kimia adalah bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk yang lain, sehingga terjadi deformasi, perubahan letak susunan. Ini mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud yang semula. Hakikat ilmu kimia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kimia sebagai proses ilmiah. Kimia sebagai suatu proses merupakan keterampilan-keterampilan dan sikap-sikap yang dibutuhkan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan. Sebagai proses dapat diartikan semua kegiatan ilmiah untuk menyempurnakan pengetahuan maupun untuk menemukan hal baru. Contoh kimia sebagai proses dalam pembelajaran adalah peserta didik melakukan eksperimen terhadap larutan elektrolit dan non-elektrolit. Peserta didik melakukan pengujian hipotesis dengan merancang percobaan melalui pemasangan alat uji daya hantar listrik. Persiapan bahan, melakukan eksperimen, kemudian dilakukan pengambilan data. Lalu data yang diperoleh tadi diolah dan dilakukan penafsiran data untuk memperoleh kesimpulan. Kemudian, peserta didik menyampaikan hasil percobaan secara lisan dan tertulis. Hakikat kimia yang kedua yaitu kimia sebagai produk ilmiah. Kimia sebagai produk meliputi sekumpulan pengetahuan yang terdiri atas fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, hukum-hukum, dan teori yang diformulasikan sedemikian rupa sehingga membentuk suatu sistematika. Sebagai produk juga dapat diartikan sebagai hasil proses berupa pengetahuan untuk penyebaran pengetahuan. Fakta-fakta dalam kimia, contohnya seperti larutan garam dapur NaCl, dapat menghantarkan arus listrik. Fakta ini diperoleh melalui hasil percobaan yang telah dilakukan. Para ilmuwan mencari tahu kenapa larutan garam dapur dapat menghantarkan arus listrik. Setelah diselidiki, ternyata larutan garam dapur dapat terionisasi dalam air menjadi ion-ionnya sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Hakikat kimia yang ketiga yaitu kimia sebagai sikap ilmiah. Dalam penerapan langkah metode ilmiah pada ilmu kimia, ada sikap-sikap atau nilai-nilai yang harus diterapkan dan tidak dapat dipisahkan dari proses yang terjadi pada ilmu kimia. Adapun sikap-sikap tersebut antara lain yang pertama, sikap ingin tahu. Yang kedua, sikap respek terhadap data atau fakta. Yang ketiga, sikap berpikir kritis. Yang keempat, sikap penemuan dan kreativitas. Yang kelima, sikap berpikir terbuka dan kerjasama. Yang keenam, sikap ketekunan. Yang ketujuh, sikap peka terhadap lingkungan sekitar. Peranan ilmu kimia. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, baik dalam bidang informasi, komunikasi, dan iptek, ilmu kimia juga semakin berkembang secara signifikan. Ini ditandai dengan digunakannya ilmu kimia dalam produk-produk yang dihasilkan manusia, seperti sabun, deterjen, pasta gigi, sampo, kosmetik, obat, dan produk-produk yang dibutuhkan lainnya. Ilmu kimia juga sangat berpengaruh dan memiliki peran yang penting dalam perkembangan ilmu lain seperti geologi, pertanian, kesehatan, dan dalam menyelesaikan masalah global. Peranan ilmu kimia dalam membantu pengembangan ilmu. Yang pertama, pada bidang geologi, sifat-sifat kimia dari berbagai material bumi dan teknik analisisnya telah mempermudah geolog dalam mempelajari kandungan material bumi, logam maupun minyak bumi. Yang kedua, pada bidang pertanian, analisis kimia mampu memberikan informasi tentang kandungan tanah yang terkait dengan kesuburan tanah. Dengan data tersebut, para petani dapat menetapkan tumbuhan atau tanaman yang tepat. Kekurangan zat-zat yang dibutuhkan tanaman dapat dipenuhi dengan pupuk buatan. Demikian pula dengan serangan hama dan penyakit dapat menggunakan pestisida dan insektisida.
Yang ketiga, dalam bidang kesehatan, ilmu kimia cukup memberikan kontribusi. Contohnya, penemuan jalur perombakan makanan seperti karbohidrat, protein, dan lipid. Hal ini mempermudah para ahli bidang kesehatan untuk mendiagnosa berbagai penyakit. Interaksi kimia dalam tubuh manusia dalam sistem pencernaan, pernafasan, sirkulasi, gerak reproduksi, hormon, dan sistem saraf juga telah mengantarkan penemuan dalam bidang farmasi, khususnya penemuan obat-obatan. Yang keempat, dalam bidang hukum, ilmu kimia dibutuhkan ketika terjadi kejahatan ataupun pembunuhan. Dengan begitu, dibutuhkan sampel hasil tes DNA yang menggunakan ilmu kimia. Metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang dilakukan secara sistematis dan terkontrol serta didasarkan pada data empiris. Metode ilmiah berasal dari adanya permasalahan yang diperoleh terhadap gejala-gejala atau fenomena yang terjadi. Tahap-tahap metode ilmiah. 1. Merumuskan masalah adalah langkah awal dalam melakukan penelitian atau percobaan. Masalah bersumber dari fenomena atau gejala-gejala alam yang tidak mempunyai jawaban. Masalah dapat berupa hal-hal yang menarik untuk diketahui dan dipecahkan. Identifikasi awal terhadap masalah harus terlebih dahulu dilakukan sebelum merumuskan masalah. Rumusan masalah biasanya dituliskan dalam kalimat tanya, apa, mengapa, dan bagaimana. Tahap-tahap metode ilmiah yang kedua yaitu melakukan pengamatan. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan banyak informasi yang direkam dalam bentuk catatan pengamatan. Data yang diperoleh dapat berupa data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat dinyatakan dalam angka, dan data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Namun, data kuantitatif lebih sering digunakan dibandingkan data kualitatif, karena data kuantitatif lebih banyak informasi. Yang ketiga, menyusun hipotesis. Dari data dapat dipelajari fenomena secara utuh untuk mengambil kesimpulan yang bersifat sementara, yang disebut hipotesis. Hipotesis hanya merupakan jawaban sementara yang masih memerlukan pembuktian melalui eksperimen. Tahap-tahap metode ilmiah yang keempat yaitu menentukan variabel. Sebuah variabel dalam penelitian ilmiah adalah fenomena yang akan atau tidak akan terjadi sebagai akibat adanya fenomena lain. Variabel penelitian sangat perlu ditentukan agar masalah yang diangkat dalam sebuah penelitian ilmiah menjadi jelas dan terukur. Ada 3 jenis variabel yang dapat ditentukan saat melakukan suatu penelitian, yaitu variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Variabel bebas atau juga disebut variabel manipulasi adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas berfungsi untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel lain. Contohnya, pada penelitian, faktor yang mempengaruhi buah mangga, kita dapat menentukan variabel bebasnya, yaitu jenis pupuk, luas lahan, jenis insektisida, karena variabel tersebut bisa mempengaruhi atau memberi pengaruh pada variabel lain. Adapun variabel kontrol merupakan variabel yang dibatasi atau dikendalikan pengaruhnya di dalam hal tertentu. Hal ini mengakibatkan variabel kontrol tidak berpengaruh atau berefek terhadap gejala yang sedang diteliti. Adapun variabel terikat merupakan variabel respon atau hasil. Variabel yang merupakan sebuah aspek yang diamati untuk perilaku sebuah proyek penelitian yang telah diberikan stimulus. Variabel terikat merupakan faktor yang diamati dan diukur untuk menentukan efek dari variabel bebas. Efek tersebut dapat berupa faktor yang muncul, menghilang, atau faktor-faktor lain yang bervariasi, bergantung pada apa yang telah peneliti lakukan pada variabel bebas. Variabel ini merupakan variabel yang akan berubah sebagai sebuah hasil dari perubahan variabel bebas. Contoh, jika peneliti hendak mengungkap pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa, maka yang menjadi variabel terikatnya adalah prestasi belajar siswa. Variabel ini disebut sebagai variabel terikat karena tinggi ataupun rendahnya prestasi belajar siswa tergantung dan dipengaruhi oleh variabel motivasi belajar. Tahap-tahap metode ilmiah yang kelima yaitu melakukan eksperimen. Eksperimen dilakukan untuk membuktikan hipotesis.
Pada tahap ini, dikumpulkan data berupa data hasil eksperimen dalam bentuk catatan eksperimen, uraian, tabel, grafik, dan sebagainya. Untuk mendapatkan hasil eksperimen yang valid, harus disusun langkah-langkah eksperimen yang terstruktur, sesuai dengan tujuan percobaan yang ditetapkan. Yang keenam, membuat kesimpulan. Kesimpulan dibuat berdasarkan data yang diperoleh dari eksperimen dan dianalisis. Kesimpulan yang diperoleh digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan benar. Kesimpulan dapat digunakan menjawab permasalahan. Apabila kesimpulan tidak sesuai dengan hipotesis, maka dapat dilakukan peninjauan ulang terhadap penelitian atau percobaan. Gimana nih teman-teman? Masih pada semangat nggak buat kita belajar ke materi selanjutnya? Semangat dong, ya kan? Iya dong, semangat. Oh iya, kayaknya teman-teman udah pada nggak sabar nih buat belajar ya. Oke deh, langsung aja kita masuk ke materi. Nah, jadi teman-teman, materi yang akan kita bahas ialah mengenai sikap ilmiah, laboratorium kimia, dan K3 laboratorium. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni mengenai sikap ilmiah. Sebelumnya, ada pertanyaan nih, apa itu sikap ilmiah? Jadi teman-teman, sikap ilmiah merupakan sikap yang harus ada pada diri seorang ilmuwan atau akademisi ketika menghadapi persoalan-persoalan ilmiah untuk dapat melalui proses penelitian yang baik dan hasil yang baik pula. Nah teman-teman, itu tadi adalah definisi dari sikap ilmiah. Selanjutnya yang jadi pertanyaan saat ini ialah sikap-sikap seperti apa sih yang termasuk ke dalam sikap ilmiah? Oke, berikut ini akan aku sampaikan mengenai sikap-sikap yang termasuk ke dalam sikap ilmiah. Di mana yang pertama ada sikap ingin tahu, yang meliputi antusias mencari jawaban, perhatian pada objek yang diamati, antusias pada proses sains, dan menanyakan setiap langkah kegiatan. Lalu yang kedua ada sikap respect terhadap data atau fakta, yang meliputi objektif atau jujur, tidak berburuk sangka, mengambil keputusan sesuai fakta, dan tidak mencampur fakta dan pendapat. Adapun sikap yang ketiga ialah berpikir kritis, yang meliputi meragukan temuan orang lain, menanyakan setiap perubahan atau hal baru, mengulangi kegiatan yang dilakukan, dan tidak mengabaikan data meskipun kecil. Selanjutnya sikap keempat, yang merupakan penemuan dan kreativitas, di mana meliputi menggunakan fakta-fakta untuk dasar kesimpulan, menunjukkan laporan berbeda dengan orang lain, merubah pendapat dalam respon terhadap fakta, menyarankan percobaan-percobaan baru, dan menguraikan kesimpulan baru hasil pengamatan. Lanjut ke sikap yang kelima, yaitu berpikiran terbuka dan kerjasama, di mana meliputi menghargai pendapat temuan orang lain, mau merubah pendapat jika datanya kurang tepat, menerima saran dari orang lain, tidak merasa selalu benar, menganggap setiap kesimpulan adalah tentatif, dan berpartisipasi aktif dalam kelompok. Kemudian ada sikap ketekunan yang meliputi melanjutkan kebiasaan meneliti atau melakukan percobaan, mengulangi percobaan meskipun berakibat kegagalan, dan melanjutkan suatu kegiatan meskipun orang lain selesai lebih awal. Adapun teman-teman, sikap yang terakhir ialah sikap peka terhadap lingkungan sekitar, di mana meliputi perhatian terhadap peristiwa sekitar, partisipasi pada kegiatan sosial, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yakni mengenai laboratorium kimia. Udah pada tahu belum nih, laboratorium kimia itu apa sih? Jadi, laboratorium kimia adalah tempat atau ruangan yang di dalamnya terdapat alat-alat dan bahan-bahan kimia beraneka ragam yang digunakan untuk melakukan eksperimen dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan kerja. Nah, di dalam laboratorium kimia tentunya banyak bahan-bahan yang dipergunakan untuk melakukan percobaan, di mana bahan-bahan tersebut tentunya memiliki sifat yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya.
kita perlu mengetahui simbol-simbol dari bahan-bahan tersebut agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke deh, langsung aja kita masuk ke simbol-simbol bahaya yang ada di bahan-bahan kimia. Nah, di sini ada simbol yang pertama yakni mengenai eksplosif yang artinya bersifat mudah meledak. Ledakan ini dipicu oleh suatu reaksi keras dari bahannya, di mana contoh bahan yang bersifat eksplosif ini ialah asam nitrat yang dapat menimbulkan ledakan jika bereaksi dengan beberapa solvent seperti aseton, diethyl ether, etanol, dan sebagainya. Lanjut, simbol yang kedua ada extremely flammable yang artinya amat sangat mudah terbakar, di mana bahan-bahan dan formula yang ditandai dengan notasi bahaya. Extremely flammable ini merupakan liquid yang memiliki titik nyala sangat rendah dan titik didih rendah dengan titik didih awal di bawah 35 derajat Celcius. Nah, contoh dari bahan yang bersifat extremely flammable ini adalah diethyl ether yang dalam fase cairan dan propan dalam fase gas. Lanjut ke simbol yang ketiga, yakni simbol flammable atau yang berarti bersifat mudah terbakar, di mana bahan kimianya memiliki titik nyala rendah dan mudah menyala atau terbakar dengan api bunsen atau permukaan metal panas atau loncatan bunga api. Nah, contoh bahannya ialah seperti minyak terpentin, diethyl ether, karbon disulfid, dan asetilena. Kemudian, simbol yang keempat ialah toxic atau beracun, di mana notasi bahaya toksik ini dapat menyebabkan kerusakan kesehatan akut atau kronis dan bahkan kematian pada konsentrasi sangat rendah jika masuk ke tubuh melalui inhalasi, melalui mulut, atau kontak dengan kulit. Adapun contoh bahannya ialah solvent-solvent seperti metanol dan benzen atau karbon tetraklorida dan hidrogen sulfida. Oke, selanjutnya ada simbol korosif, di mana bahan dan formula dengan notasi korosif adalah merusak jaringan hidup. Jika suatu bahan merusak kesehatan dan kulit hewan uji, atau sifat ini dapat diprediksi karena karakteristik kimia bahan uji, seperti bersifat asam dengan pH kurang dari 2 dan bersifat basa dengan pH lebih dari 11,5 yang ditandai sebagai bahan korosif. Adapun contoh bahannya ialah asam mineral seperti HCl atau asam klorida dan asam sulfat maupun basa seperti natrium hidroksida. Lanjut, yang terakhir ialah simbol nature polluting atau yang artinya bahan berbahaya bagi lingkungan, di mana bahan dan formula dengan notasi dangerous for environment ini dapat menyebabkan efek tiba-tiba atau dalam sela waktu tertentu pada satu kompartemen lingkungan atau lebih, misalnya air, tanah, udara, tanaman, mikroorganisme, dan selain itu juga dapat menyebabkan gangguan ekologi. Adapun bahan yang memiliki sifat ini ialah tributil timah klorida, lalu ada tetraklorometan dan petrolum hidrokarbon seperti pentana dan petrolum bensin. Oke, kita masuk ke pembahasan mengenai peralatan laboratorium, di mana alat-alat yang ada di laboratorium itu pasti berbeda-beda tergantung dari jenis dan fungsinya. Untuk itu kita perlu mengetahui alat-alat beserta kegunaannya ya. Oke deh, langsung aja kita perhatikan gambar alat-alat yang ada di laboratorium. Dimana yang pertama ini ada gambar Erlenmeyer yang kegunaannya sebagai wadah untuk membuat serta mencampur larutan tertentu. Lalu di sampingnya ada gelas kimia atau beaker glass
yang digunakan untuk mencegah kontaminasi berbahaya akibat cairan kimia. Lanjut, yang ketiga ada pipet tetes yang digunakan sebagai pemindah cairan dalam jumlah yang kecil. Sesuai dengan namanya, pipet jenis ini hanya bisa memindahkan cairan dalam bentuk tetesan saja. Lanjut ke gambar selanjutnya, yakni ada gelas ukur, di mana gelas ukur ini digunakan untuk menakar cairan tertentu secara tepat dan akurat. Alat ini biasanya digunakan bersamaan dengan pipet jenis tetes agar volume cairan bisa diambil dengan tepat. Next, ada tabung reaksi dan rak tabung reaksi, di mana tabung reaksinya sendiri itu digunakan sebagai tempat untuk mereaksikan zat-zat. Adapun rak tabung reaksi digunakan sebagai tempat untuk meletakkan tabung reaksi tersebut. Selanjutnya ada gambar labu ukur, di mana alat ini digunakan untuk membuat dan mengencerkan larutan. Lalu ada gambar pipet volume, di mana alat ini digunakan untuk mengambil atau memindahkan cairan dengan volume yang sudah ditentukan. Kemudian ada gambar plat tetes, di mana alat ini digunakan sebagai penguji keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan. Plat tetes ini terbuat dari bahan porselen dan umumnya tersedia dalam jumlah 6, 12, dan 16 lubang tetes. Lanjut, ada batang pengaduk yang digunakan untuk membantu mencampurkan zat yang akan dilarutkan. Kemudian ada mortal dan alu yang digunakan untuk menggerus atau menghaluskan zat yang masih berupa padatan atau kristal. Lalu ada pembakar spiritus yang digunakan untuk memanasi larutan atau membakar zat dalam proses percobaan kimia. Lanjut, yang terakhir ialah gambar buret, di mana alat ini digunakan untuk titrasi dengan presisi tinggi atau bisa juga untuk mengukur volume suatu larutan. Nah, teman-teman semua, sebenarnya simbol bahan-bahan kimia dan alat-alat yang ada di lab itu masih banyak. Tapi yang kita bahas di sini hanya beberapa saja. Oleh karena itu, jika teman-teman masih penasaran kira-kira ada simbol apa lagi sih, ada alat-alat apa aja sih yang ada di lab, boleh tuh teman-teman searching di Google atau membaca buku tambahan lainnya supaya menambah wawasan teman-teman ya. Oke teman-teman, masih pada semangat kan? Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yakni mengenai K3 laboratorium. Nah teman-teman, udah pada tahu belum nih K3 itu apa sih? Jadi K3 ialah singkatan dari keamanan dan keselamatan kerja. Adapun keselamatan kerja di laboratorium adalah suatu usaha untuk mencegah agar kegiatan di laboratorium terhindar dari kecelakaan. Untuk itu, agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan, maka perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, sebisa mungkin menggunakan laboratorium yang lengkap dan standar, yaitu laboratorium yang memiliki fasilitas seperti lemari asam, penyemprot mata ketika mata terkena bahan kimia, shower untuk menyemprot tubuh ketika tubuh terkena bahan kimia, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan APD atau alat pelindung diri sebelum memasuki laboratorium dan membaca petunjuk praktikum sebelum memulai praktikum. Adapun APD yang bisa kita gunakan sebelum memasuki laboratorium ialah seperti jas lab, masker, sarung tangan latex, sepatu yang tertutup, dan dapat ditambah dengan kacamata pengaman. Lanjut, yang ketiga yaitu jika mengambil bahan gas berbahaya, kerjakan di lemari asam dan gunakan sarung tangan pelindung. Kemudian, jika bahan-bahan kimia yang telah diambil tidak boleh dikembalikan ke dalam botol penyimpanan. Selanjutnya,
Limbah laboratorium harus ditangani dengan benar. Dan jika bahan kimia beracun atau uap telah memenuhi ruangan, maka laboratorium harus dievakuasi. Selanjutnya, zat kimia yang tertuang di meja praktikum atau di lantai harus dinetralkan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, beberapa pelarut misalnya ether dan hidrokarbon dapat membentuk peroksida yang eksplosif secara spontan waktu disimpan. Oke semuanya, demikianlah pembahasan kita kali ini. Terima kasih untuk yang sudah memperhatikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.